Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Marilah kita pada hari ini Sabtu tanggal 15 November 2020, pelajaran fikih kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, serta amal yang diterima. Baiklah anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, kita mereview kembali pelajaran kemarin yang telah Ibu berikan, dan sebelumnya marilah kita membaca surat Al-Baqarah ayat 183 bersama Bu Guru. Wahid Inen Salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban yang telah diberikan kepada umat sebelum kamu. Pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, puasa termasuk rukun Islam. Puasa, Ibu ulang kembali, macam-macam puasa, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, puasa haram. Puasa wajib, puasa bulan Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafar. Puasa sunnah yaitu 1 6 hari di bulan Syawal. 2 puasa Arafah. 3 puasa Asyura. 4 puasa Ayyamul Bid. 5 puasa Senin Kemis. Yang selanjutnya puasa Sya'ban dan puasa Daud, ya. Puasa yang diharamkan yaitu 1 Syawal, 10 Zulhijjah, dan hari Tasyrik, ya. Termasuk wanita haid dan wanita nifas haram berpuasa. Puasa makruh, puasa yang dilaksanakan pada hari Jumat dengan niat puasa hari Jumat, ya. Untuk selanjutnya, setelah pelajaran puasa, kita tahu di bulan Ramadan hikmahnya, diantaranya kenapa kita disuruh puasa. Karena 1, merasa syukur pada Allah yang telah memberi kenikmatan kepada kita, tiada bandingannya. 2, meningkatkan iman dan takwa, ya. Iman dan takwa. Jadi kita iman kepada Allah, mengerjakan puasa lillahi ta'ala. Takwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, ya. Yang dilarang dalam puasa kamu baca kembali, ya. Terus hikmah puasa yang ketiga, menumbuhkan rasa sosial. Yang keempat, melatih kesabaran. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak
boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melaksanakan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, melatih sabar. Sebelum maghrib walaupun tidak ada orang, kita nggak boleh tadi ya makan minum. Terus yang kelima, melatih kejujuran. Nah, jadi orang puasa jujur karena dilihat oleh Allah. Kita yang berpuasa, Allah yang memiliki, ya. Allah berfirman, as-saumu li, puasamu milik aku Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberi pahala. Kita yang mengerjakan, Allah yang memiliki maka kita harus jujur dan disiplin, ya. Tidak boleh kalau belum maghrib, belum boleh makan minum. Terus yang keenam, menjaga kesehatan, ya. Sebagaimana hadis Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu supaya badan menjadi sehat, jiwa menjadi sehat, ya. Kamu suka mendengar atau melihat kalau kamu mau operasi untuk menjaga kesehatan, pasti dokter menyuruh puasa dulu. Maksudnya tidak makan karena kita mau dioperasi, ya. Untuk selanjutnya kita pelajaran iktikaf. Iktikaf itu hubungannya setelah pertengahan bulan Ramadan, ya. Ibu ingatkan, bulan Ramadan 10 hari pertama bulan barokah, ya. Ya, biasanya orang kalau tidak di bulan Ramadan belum sarapan, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapa, pusing, ngantuk. Tapi kalau bulan Ramadan, ya, tidak makan, tidak minum, rasanya enteng karena barokah, ya. 10 hari kedua, ya, Allah memaafkan dosa kita. Jadi kalau orang Islam berpuasa karena Allah, dosanya dihapus. Tapi ya dengan menjalankan kewajiban rukun Islam, menjalankan perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, menjalankan kewajiban sebagai orang yang Islam, mencari ilmu. Puasa kok ora salat, dosa gede. Puasa kok wani karo wong tuwa, dosa gede. Puasa kok ora gelem sinau, ya dosa, ya. Terus 10 hari terakhir ngitkum minanar, dijauhkan dari siksa api neraka, ya. Iktikaf tadi, ya. Iktikaf kalau kamu sering melihat di sekitar kalian, atau yang di pondok pesantren atau di panti asuhan, itu ada kegiatan iktikaf. Iktikaf itu, ya, pengertiannya berada di dalam masjid sambil berzikir atau membaca Al-Qur'an, ya. Dulu ketika kita masih kecil suka ikut, ya. Oh, nek iktikaf kuwi meneng nang masjid, ya. Ning wis wudu, ya. Tapi setelah kita sekolah di MTS, kita kenal istilah iktikaf, berasal dari bahasa Arab, berbentuk masdar. Ini bahasa Inggrisnya infinitif, ya. Dari kata i'takafa, yang takifu, i'tikafan. Ulang, ya. I'takafa, ya takifu,
i'tikafan. Kalau pelajaran bahasa Arab nih ya, yang berarti tinggal, menetap atau berdiam di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan cara tertentu ya. Jadi i'tikaf menurut istilah adalah berdiam dalam masjid dalam rangka ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu. Tertentunya otomatis satu, orang beragama Islam. Dua, mengharapkan ridho Allah. Ya, ridho Allah. Kita hidup di dunia ini hanya mencari ridho Allah. Yang selanjutnya agar dosa-dosa kita diampuni dengan cara tertentu. Mau tadi masuk masjid sudah wudhu, tahiyatul masjid, yuk diam di situ sambil mengingat-ingat dosaku banyak kepada Allah, mohon diampuni ya, segala kesalahan dijauhkan dari siksa api neraka. Niatnya gimana? Ya, Allah Maha tahu bahasa umatnya, kita dalam hati. Ya, tadi dari rumah sudah ambil air wudhu, pergi ke masjid untuk sholat tahiyatul masjid dulu caranya. Terus niat i'tikaf lillahi ta'ala, diam sambil mengingat-ingat, ya Allah, alhamdulillah aku masih bisa melihat atau hidup di bulan Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosa kita, mengabulkan doa-doa kita ya. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ngahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahira baitiya lit-taifina wal ngakifina warruka'is sujud. Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya ayat 125 kok 85 ya, yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku atau Ka'bah, tempat untuk menyembah Allah dan mencari ridho Allah. Untuk orang-orang yang tawaf ingat ya, ke tawaf itu lari-lari kecil mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tawaf harus di Mekah ya. Yang i'tikaf apa mau? Diam di masjid dalam rangka beribadah. Yang ruko, tadi Bu Guru kan bilang ruko kuwi untuk merendahkan diri kepada Allah ya. Terus yang sujud sama ya, ruku dan sujud dalam rangka menyembah diri kepada Allah. Cara yang bisa gampang diterima, orang sujud itu perkenalan dengan bumi, karena besok kita mati akan masuk ke dalam bumi ya. Terus hadis Nabi yang lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asharal awakhira min Ramadana hatta tawaffahullahu summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian para istrinya beriktikaf
setelah beliau wafat ya. Jadi Nabi kalau di 10 bulan terakhir selalu iktikaf. Apa tujuannya tadi? Berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah ya. Berdiamnya dengan oleh orang tertentu tadi, orang tertentu untuk mencari ridho Allah dengan cara tertentu. Caranya mau ya, masuk masjid, yuk sholat tahiyatul masjid, lalu setelah salam diam untuk mengingat-ingat keagungan Allah. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Sabar dalam menghakimi orang-orang yang tidak taat. Ditunggu sampai dia sadar ya. Terus tadi ya hukum iktikaf sekarang. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum iktikaf adalah sunnah yang bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar. Nazar janji ya, janji untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, contoh gampang ini ya, seperti kemarin, saya nanti kalau naik kelas 2 dan sehat badannya akan iktikaf di masjid. Nah, itu namanya nazar, wajib ya dilakukan. Berapa hari Bu? Ya, kita iktikaf nek janjinya sehari ya sehari. Kalau Rasulullah itu kan iktikafnya di 10 bulan bulan akhir Ramadan tadi ya, 10 hari pertama bulan barokah, 10 hari kedua bulan maghfirah atau ampunan, 10 hari ketiga bulan ngitkum minan nar, dijauhkan dari siksa neraka atau diberi pahala sorga ya. Jadi namun meskipun demikian ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya atau tingkat iktikaf. Menurut madhab Syafi'iyah memandang semua iktikaf hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang selalu dikerjakan ya. Kapan saja dilakukan, namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunahannya lebih tinggi tadi ya. Bu Guru bilang ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ngitkum minan nar, dijauhkan dari siksa api neraka. Tahukah kamu mengapa para ulama fikih tidak berpandangan bahwa hukum melaksanakan iktikaf wajib, padahal Rasulullah senantiasa melaksanakan setiap tahun ya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Para ulama berargumentasi bahwa Rasulullah SAW memang tidak mewajibkan seluruh sahabatnya untuk beriktikaf. Pada saat beliau beriktikaf memang ada sebagian sahabat yang ikut beriktikaf bersama beliau, namun sebagian yang lain tidak ikut ya. Sekarang rukun iktikaf. Tahukah kamu apa yang harus kita lakukan pada waktu melaksanakan iktikaf? Di antaranya 1, niat ya. Jadi kalau iktikaf ibadah apa saja harus nomor 1 niat lillahi ta'ala ya. Sengaja karena Allah. Para jumhur ulama di antaranya madhab Malikiyah, As-Syafi'iyah dan Hanafiyah sepakat menetapkan bahwa niat iktikaf bagian dari rukun iktikaf ya. Segala sesuatu ada rukunnya. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan, diantaranya nomor 1 harus niat ya. Niatnya. Hanafiyah menempatkan niat sebagai iktikaf, syarat iktikaf yang bukan sebagian rukun. Fungsi dari niat ketika iktikaf antara lain 1 ya, untuk menegaskan spesifikasi ibadah iktikaf dari sekedar duduk ngobrol dalam masjid. Tadi nek iktikaf pokoknya niatnya kudu lillahi ta'ala
Allah ya. 2. Menegaskan hukum itikaf itu sendiri, apakah termasuk itikaf yang wajib seperti tadi nazar ya, atau itikaf yang karena sunnah. Ya, rukun itikaf yang kedua berdiam di masjid ya sekurang-kurangnya selama tumak ninah sholat. Tumak ninah kuwi anteng ya. Jadi ini nang masjid itikaf meneng wae nggih. Karo ngantuk ora oleh. Ning orang longsor karo bubuk ya. Nomor 3 rukun itikaf ketiga bertempat di masjid ya. Ora oleh itikaf nang omah, nang musholah ya. Nomor 4 orang yang beritikaf ya, ada orang yang beritikaf. Syarat iktikaf, ingat-ingat ya. Syarat iktikaf ya. 1. Syaratnya ya otomatis beragama Islam ya. Karena Islam kita harus percaya dalam surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dikuatkan lagi dalam ayat 89 kalau tidak salah ya. Wa may yattaqi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka ditolak semua amal kebaikannya dan termasuk di akhirat besok akan menjadi orang yang rugi ya, karena tidak punya agama yang diridhoi Allah. Kok agama Islam iya padha karo nek kamu murid MTS syaratnya harus daftar menjadi murid MTS. Orang mau masuk surga syaratnya harus daftar ya. Daftare muslim atau beragama Islam. 2. Wong itikaf syaratnya balik ya. Balik sudah terkena kewajiban atau mumayyiz ya. 4. 3. Berakal sehat. Wong edan ra kena kewajiban ya. 4. Suci dari haid dan nifas. Ini perempuan, ora ono wong lanang haid karo nifas. Nomor 5. Suci dari hadas besar ya. Hadas besar berarti ngentut boleh Bu nah. Keadaan ya ngentut ya kita boleh wudu dulu. Atau kalau karena tadi itikaf sebentar ya jangan belum wudu kok sudah masuk masjid nyata itikafnya. Jelas ya? Nah, dasarnya apa? Larangan orang janabat atau berhadas besar berada di dalam masjid karena ibadah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa ngabiril sabilin hatta tasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan atau kamu tahu perbuat. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi ya junub. Berarti kalau orang hadas haid anak perempuan ini boleh nggak dalam keadaan haid ke masjid? Kalau saya niatnya tidak ibadah boleh ya, untuk belajar ya. Umpamanya di sekolahan ada pelajaran sholat di masjid kok kamu nggak ikut, alasannya ya. Jelas ya? Itu sehingga pengertian ayat ini bahwa seorang yang dalam keadaan junub dilarang memasuki masjid. Junub itu ya diantaranya keluar mani,
orang haid, ya, bersetubuh, dan nifas. Ya, tadi nggak boleh ya. Kiranya itu saja, nanti dikerjakan. Tolong diringkas yang disetor Bu Guru, tugasnya meringkas, disetor, difoto, dikirimkan ke WA Ibu. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.